Bagian 31. Karyawan Ken's Donuts. 2 hari berlalu semenjak aku melihat Rafli di klub malam milik Saka. Bayangan malam terkutuk itu selalu menghantuiku setiap malam menjelang tidur. Sentuhan yang membuat diri ini kotor di usia masih sangat muda. Kemudian, ingatan tentang sosok Mas Ken yang membuatku merasa aman dan nyaman untuk pertama kalinya pun muncul. Merasa dilindungi dan tak akan membiarkan seorang pun menyakiti. Setetes air mataku jatuh ketika perasaan rindu hadir menyiksa. Membuatku menjadi wanita lemah lagi dan lagi. Beginikah diriku yang sesungguhnya? Sangat menyedihkan. Terbayang di saat kita bersama. Di saat penuh cinta, canda, dan tawa. Tak akan mungkinkan terulang lagi. Masa-masa bahagia yang kita lewati bersama. Suaraku serak menyanyikan lagu itu diiringi petikan gitar. Pelan dan sama sekali tak bertenaga. Entah sudah berapa kali aku menyanyikan lagu itu. Lagu kenangan bersama Mas Ken. Lagu yang akan kunyanyikan saat rindu datang bertandang. Mengungkung seluruh perasaan yang membuat luka kembali terbuka. Saat dada semakin sesak oleh kerinduan. Ku banting gitar. Bahkan kali ini menarik senar dan menciptakan goresan di jari-jariku. Bersama jeritan yang sekuat tenaga ku keluarkan. Seakan dengan begitu, berharap sakit di dalam dada ini sedikit berkurang. Kamu bohong, Mas Ken. Bohong. Kamu bilang kita harus selalu menciptakan momen bahagia. Agar suatu saat ketika mengenangnya, kita bisa tertawa. Nyatanya, semua kenangan bersamamu justru menyiksa. Tidak peduli bagaimanapun caranya aku mengusirnya. Kenangan itu akan tetap menciptakan sakit yang semakin menggila. Non, pintu dibuka karena aku tak menjawab saat berkali-kali digedor. Wanita parubaya itu tergopoh-gopoh menghampiriku. Duh Gusti, kenapa ini? Non, ia meraih tanganku. Simbok ambil obat merah dulu sebentar. Ia lari keluar lalu beberapa menit kemudian kembali lagi. Aku diam menatap kosong saat jari-jariku diobati dan diperban. Mau Simbok buatin wedang jahe? Aku menggeleng. Teh atau kopi? Sekali lagi aku menggeleng. Nyanyikan lagu. Mbok, lagu pengantar tidur itu. Aku ingin mendengarnya. Oh, lagu yang waktu itu sering Simbok nyanyiin. Aku mengangguk. Sini. Non, sini. Ia menepuk bantal dan menyingkirkan selimut. Simbok nyanyiin sampai Non benar-benar tidur. Ayo. Aku berdiri dan mulai merangkak naik ke ranjang. Merangkul guling. Simbok menarik selimut menutupi tubuhku. Kemudian duduk di pinggir ranjang dengan tangan mengelus rambutku. Suaranya mulai terdengar melantunkan tembang. Ta lelo. Lelo. Lelo ledung. Cep menengah. Aja pijer nangis. Anakku sing ayu rupane. Yen nangis nda ilang ayune. Tak gadang bisa urip mulia. Dadio wanita utama. Ngeluhur ke asmane wong tuwok. Dadio pendekaring bangsa. Wis cep menengah. Anakku. Kae. Bulanenda dari. Kaya butang gegilani. Lagi goleki cah nangis. Lagu yang sama dinyanyikan oleh ibu dulu sebelum ia pergi ke luar negeri. Lagu yang hampir setiap malam menjadi nina bobokku. Nanti kalau sudah besar, Haura mau jadi apa? Ibu bertanya saat usiaku 6 tahun kala itu. Tangannya terus mengelus rambut panjangku. Jadi polisi. Aku menjawab antusias. Kenapa jadi polisi? Biar bisa tangkap orang-orang jahat. Terus gak ada orang jahat lagi. Aku tertawa miris. Karena sekarang akulah yang jadi orang jahat. Jahat, tentu saja. Apalagi sebutan yang pantas bagiku karena berencana membuat orang-orang yang dulu menyakitiku merasakan siksaan batin yang sama. Luka dibalas luka. Pagi di meja makan. Satpam yang kusuruh mencari 5 orang untuk kupekerjakan mencari informasi. Datang membawa orang-orang yang ia janjikan. 5 lelaki usia awal 30-an dengan badan cukup kekar. Tak hanya itu. Dari wajah dan sorot matanya pun terlihat sangat cerdas. Ini yang aku mau. Karena bekerja menggunakan otot saja tidak cukup bagiku. Otak pun sangat penting. Saya butuh 2 orang untuk saya tugaskan pergi ke desa Tangkis di Grobogan, Jawa Tengah. Aku melirik satu-satu wajah mereka yang berdiri di hadapanku. Kamu dan kamu. Siapa nama kalian? Fajrin. Non, saya Gilang. Fajrin dan Gilang. Kalian siap saya tugaskan mencari informasi sedetail mungkin di sana. Siap. Nona, seru mereka berdua. Bagus. Alamat lengkap akan saya kirimkan ke WhatsApp kalian. Hari ini juga kalian pergi. Semua keperluan akan dipersiapkan oleh Pak Heri.
Aku menoleh pada satpam yang berdiri di sampingku. Pak Heri mengangguk sebagai jawaban. Dan untuk kalian bertiga, untuk saat ini tugas kalian sama. Pergi ke rumah Ambar. Aku menyeringai. Lalu membalikkan badan dengan kedua tangan mencengkeram kursi. Cari informasi sedetail mungkin tentang dia. Apapun itu. Baik. Nona, bara api seolah berkobar dalam dada. Membakar sisa sisi baik dari diriku. Karena detik ini juga, aku semakin semangat memberi balasan pada mereka. Membuat mereka menderita dan tersiksa hingga bertekuk lutut di kakiku untuk meminta maaf. Asteris asteris asteris. Revel membawaku ke cabang baru Kens Donuts di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kemarin terjadi masalah yang menurutku sebenarnya sepele. Tapi tetap saja sebagai atasan, aku harus melihat langsung kerusakan. Terjadi perampokan dan melukai salah satu karyawan di sana. Revel sudah menghubungi polisi untuk menangkap pelaku. Dan karyawan yang terluka sudah dibawa ke dokter. Hanya luka ringan di lengan. Nona, apa tidak sebaiknya ditutup dulu? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Daerah di sini memang cukup rawan dengan preman-preman yang kerap kali membuat keributan. Aku yang sedang melangkah masuk sambil menatap keliling ruangan. Menjawab pendapat Revel. Tidak perlu. Cari 2 orang laki-laki untuk menjadi satpam di sini. Itu artinya akan mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar mereka. Tentu, kali ini aku menoleh mantap Revel. Tidak masalah mengeluarkan sedikit uang untuk menjaga kafe ini. Bahkan kalau perlu, habisi saja para preman itu agar tidak lagi mengganggu. Tapi, Nona, aku mengisyaratkan Revel untuk diam. Ketika aku melihat salah seorang karyawan Kens Donuts datang. Oh, dia karyawan yang terluka kemarin. Hanya sedikit tergores pisau lengannya. Revel menjelaskan. Karyawan itu masuk terburu-buru. Salah satu temannya membantu membuka pintu kaca. Kemudian ia membungkuk mengucapkan kata maaf karena terlambat datang. Ucapan maaf itu terhenti. Kala tatapan kami bertemu. Menatap wajahnya. Seakan ditarik paksa melihat masa lalu. Wajah yang sangat familiar untukku. Haura, karyawan tersebut berkata. Atau lebih tepatnya bertanya untuk meyakinkan. Kalian saling mengenal. Revel bertanya. Lebih tepatnya ditujukan pada karyawan tersebut. Aku menarik napas sejenak lalu berucap pada Revel. Lakukan saja apa yang aku katakan tadi. Kafe ini akan tetap buka dan cari 2 satpam yang mumpuni untuk menjaga kafe ini dari para preman. Aku harus pergi sekarang. Oh, satu lagi. Beri uang tambahan untuk berobat dia. Aku melirik sekilas karyawan itu. Baik. Nona, Revel mengangguk lalu aku segera pergi setelah mengucapkan terima kasih kepada semua karyawan di sana. Aku merasakan tali yang mengikat dada sedikit melonggar saat keluar dari kafe. Menarik napas panjang dan segera berjalan menuju mobil. Gerakan tanganku terhenti membuka pintu mobil. Ketika seseorang memanggil namaku. Haura, aku tahu ini kamu. Tapi kenapa seolah kamu lupa sama aku? Kamu beneran gak inget sama aku? Lagi-lagi aku menarik napas panjang ketika tali yang mengikat dada kembali melilit membuat sesak. Menoleh dan menatapnya sesantai mungkin. Maaf. Siapa ya? Wajahnya sedikit terkejut. Entah kecewa atau terluka. Atau keduanya. Kamu beneran lupa sama aku. Mungkin kamu salah orang. Maaf aku buru-buru. Tersenyum terpaksa dan kemudian membalikkan badan. Aku Mega. Aku menggigit bibir dan kembali menoleh. Maaf. Aku gak kenal. Sepertinya kamu salah orang. Kemudian yang kulihat adalah sorot mata terluka darinya.